Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video penjelasan rangkaian logika sekuensial. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja flip-flop ya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifan Andika Farel Alniski. Saya berasal dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dengan NRP 31256000025. Oke, langsung saja. Untuk pertama-tama, dalam logika sekuensial kali ini, rangkaian sekuensial, ada beberapa jenis flip-flop. Yang pertama yaitu SR flip-flop atau set reset. Yang kedua ada D flip-flop, yaitu data. Ada jika flip-flop, dan yang terakhir ada T flip-flop atau toggle. Oke, langsung saja kita lanjut ke penjelasan bagaimana cara SR flip-flop ini bekerja. Nah, ini adalah contoh dari rangkaian diagram SR flip-flop. Nah, ini adalah latch SR ya. Nah, di sini saya menggunakan gerbang NaN ya. Nah, berikut adalah tabel kebenaran dari gerbang NaN ya. NaN ini dia adalah kebalikan dari N. Nah, N itu outputnya akan bernilai 1 jika A dan B itu bernilai 1 semua. Nah, sedangkan NaN dia itu kebalikannya. Jika A dan B bernilai sama atau 1, bukan sama ya, 1 ya maaf. Jadi A dan B ini sama-sama 1, maka outputnya itu adalah 0. Jadi kebalikan jadi N. Nah, tapi dalam NaN, jika salah satu A atau B ini terdapat 0, maka outputnya itu adalah 1 ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kerjanya dan bagaimana tabel kebenarannya. Nah, kita akan lanjut ke simulasinya ya. Nah, misal untuk yang pertama, kita akan memasukkan clock 0. Kita coba ya. Nah, di sini ini masih ini ya, kita reset dulu S0 R. Nah, di sini clock itu masih menyala ya. Kalau kita nonaktifkan, lalu kita mengubah S dan R menjadi 1 atau 0, dia itu akan tetap. Dia tidak akan berpengaruh pada Q dan Q barnya atau Q aksennya. Jadi selama clocknya itu bernilai 0 atau low ya, maka key dan key barnya itu tetap. Jadi bisa disebut memori. Baik, selanjutnya kita coba case kedua, yaitu clocknya 1, sedangkan S dan R nya adalah 0. Oke, kita coba, kita clocknya ubah ke high. Oh ya, untuk clock ini ada dua kondisi, yaitu bisa kita sebut low dan high. Nah, high itu sendiri itu bisa kita sebut dengan 1, bernilai 1 ya. Jika low, maka nilainya adalah 0. Nah, ini masih low ya, kita ubah dulu. Nah, ini kan tetap kan, nggak berubah ininya. Nah, disinilah tabel kebenarannya. Jika clock 1 dan SR-nya 0, maka Q dan Q bar-nya adalah memori atau tetap. Oke, selanjutnya di case ketiga, clock-nya 1 nih. 1. S-nya 0 dan R-nya 1. Kita coba ya. Apa tadi? S0, R1. Maaf.
S0 R1. Nah, di sini nilainya adalah 1 ya given ya. Kita cek. Ya, benar ya. Nah, lalu lanjut ke case keempat. Kita ubah, kita balik ya. S-nya 1, R-nya 0. S-nya 1, R-nya 0. Nah, di sini berubah ya Q-nya jadi 1. Kita lihat, ya betul ya. Q-nya 1, Q-bar-nya 0. Nah, jadi kalau kita masukkan S-nya ini 1 dan R-nya 0, maka Q-nya ini kan sederet ya. Maka dia sesuai ya. Q-nya ini 1. Itu. Dan sebaliknya jika kita memasukkan S0 dan R1, maka yang berubah adalah Q-nya. Baik, kita lanjut ke case terakhir ya ini. Untuk case terakhir, bagaimana jika kita memasukkan nilai clock dan SR-nya adalah 1. Nah, di sini outputnya invalid ya. Kita cek. Nah, kita mengaktifkan ini semua ya. Nah, bisa kita lihat dalam rangkaian simulasi ini, Q dan Q-bar-nya ini adalah hasilnya adalah sama ya, 1 semua. Nah, inilah mengapa disebut invalid atau bisa dibilang terlarang ya. Kenapa? Nah, seharusnya kedua nilai ini yaitu berlawanan. Nah, Q-bar ini atau Q-aksen ini kita bisa bilang ini seharusnya adalah nilai dari kebalikan Q. Nah, inilah mengapa pada case kali ini outputnya itu adalah terlarang atau invalid ya. Kurang lebih seperti itu. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, misal kita ambil clock 1, S0 dan R1 ya. Clock 1. Nah, seperti ini. Nah, di sini clock bernilai 1 dan S bernilai 0. Nah, lalu kita coba cek di tabel NaN ya. Nah, di sini di tabel NaN setiap A atau B yang terdapat 0 salah satunya atau keduanya, itu outputnya akan selalu 1 ya. Jadi ini 0 dan 1, maka hasilnya adalah 1 atau aktif ya. Nah, di sini dia akan meminta output dari sini ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini kita isi R adalah 1 dan clock di sini adalah high atau 1 ya. Nah, karena di bagian NaN atau gerbang NaN 1 dan 1 itu outputnya adalah 0. Nah, di sini mati terus terkirim pada gerbang NaN yang kedua ini. Nah, karena ini 0 ya, berapapun nilai ini yang saya lingkari ini ya, itu hasilnya akan tetap 1. Nah, disinilah dia mengirim sinyal 1 dan mengirim nilainya itu ke gerbang NaN yang sini. Nah, karena ini nilainya 1 dan 1 pada gerbang NaN, maka hasilnya adalah 0. Oke, kita lanjut. Setelah SR flip-flop, ada yang namanya D flip-flop atau data.
Nah, untuk preview diagramnya seperti ini, dan ini adalah tabel kebenaran dari D flip-flop. Nah, D flip-flop ini dia mempunyai satu input yaitu D, dan mempunyai dua output, tetap ya, Hi dan Hi bar. Ini kita lanjut ke simulasinya. Nah, ini adalah D flip-flop. Nah, di flip-flop ini masih sama ya. Jika clocknya low atau 0, maka hue dan hue barnya ini tetap atau memori, jadi tidak berubah ya. Misal kita low kan, nah, terus kita ubah nilai dari D nya. Kita bisa lihat di sini hue nya dan hue barnya tidak berubah ya. Kita lanjut ke case kedua, yaitu clocknya high atau 1 dan D nya adalah 0, maka Hi nya dan Hi bar-nya adalah 01. Kita lihat apakah benar. Oke, kita buat clocknya jadi high dulu. Oke, nah kita lihat di sini D nya adalah 0 dan hue nya adalah 0 dan hue bar-nya adalah 1. Di sini sudah benar ya, valid. Lalu kita lanjut ke case ketiga, yaitu clock high. D nya kita ubah menjadi 1, maka outputnya Hi nya 1 dan hue bar-nya adalah 0. Kita cek, kita ubah ke 1. Nah, dia berubah ya. Jadi kurang lebih begini cara kerjanya tadi menggunakan logika NAND. Ini adalah logika NOT ya. Nah, NOT ini dia merubah nilai kebalikan. Nah, karena di sini adalah nilainya 1, maka setelah melewati NOT ini nilainya itu berubah menjadi kebalikannya, yaitu 0. Nah, maka di sini 1 dan 0 pada gerbang NAND berarti hasilnya adalah 1 ya. Saya ingat lagi tadi sebelumnya pada gerbang NAND setiap nilai A atau B terdapat nilai 0, maka outputnya adalah 1. Nah, kurang lebih seperti itu untuk D flip-flop, cukup sederhana ya. Lalu kita lanjut ke JK flip-flop. Nah, JK flip-flop ini menggunakan dua input dan terdapat latch SR di dalamnya. Nah, untuk tabel kebenaran dari JK flip-flopnya ini kurang lebih seperti ini ya. Kita coba cek JK flip-flop. Nah, jika flip-flop ini masih sama ya. Jika clocknya itu low dan kita merubah nilai J atau K nya berapapun, itu hasilnya akan tetap atau bisa kita sebut memori ya. Jadi masih sama seperti flip-flop sebelumnya. Kita cek lagi untuk case pertama, J dan K bernilai 0. Nah, di sini outputnya adalah tidak ada perubahan. Apakah benar? Kita cek. Nah, benar ya. Kita cek, ini tidak ada perubahan. Misal kita ubah, ada perubahannya. Ini, oh ya, ini belum saya hide kan. Kita cek, ini sudah hue dan hue bar-nya tidak berubah. Selanjutnya untuk case kedua, kita cek J dan K. Jika nilai J adalah 0 dan K nya adalah 1, maka ini akan reset. Oh ya, untuk reset ini ya, reset itu dia akan disebut reset jika Q nya adalah 0. Jadi yang
dibuat untuk patokan itu adalah hue ya, bukan hue barnya. Nah, di sini juga sama ya, set berarti ketika hue-nya 1 maka dia disebut set. Oke, kita cek yang ini ya, 0 dan 1, 0 dan 1 ya. Kita lihat di hue barnya adalah 1, di sini juga 1, maaf, 1 ya. Lalu case yang kedua tadi ada kebalikannya, yaitu K 0 dan J adalah 1. Oke. Next, yang terakhir ada bagaimana jika J dan K nya ini adalah 1, sama-sama 1 ya. Oke, kita lihat untuk simulasi kali ini mungkin agak sedikit berbeda ya. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, ketika clocknya ini aktif atau high low ya, 0101, dan nilai dari JK ini tetap 1, maka setiap clocknya berganti ini, maka output dari hue dan hue bar ini akan berubah-ubah terus ya. Nah, inilah mengapa di sini tadi disebut dengan toggles ya. Jadi hue dan hue barnya ini akan terus berubah. Nah, itulah jika flip-flop. Kita lanjut ke rangkaian flip-flop selanjutnya. Nah, selanjutnya ada T flip-flop. Nah, T flip-flop ini mempunyai satu input saja, seperti D flip-flop ya, dia hanya punya satu input. Nah, kita lanjut ke simulasinya. Oh ya, ini untuk tabel kebenarannya mungkin bisa dicek dulu. Lihat di sini T flip-flop, dan ini adalah flip-flop terakhir kita. Kita cek apakah jika clocknya ini mati, nilainya akan berubah. Tidak ya. Jadi kita simpulkan bahwa semua hampir semua flip-flop yang clocknya, bukan hampir semua sih, ya semua ya, Oke, kita masuk ke jenis flip-flop terakhir ya, yaitu T flip-flop. Nah, T flip-flop ini bisa kita sebut toggle flip-flop ya. Nah, kenapa toggle flip-flop? Nah, di T flip-flop ini terdapat hanya ada satu input. Jadi dia hanya menerima 1 dan 0, seperti di flip-flop tadi hanya ada satu input. Nah, untuk T flip-flop ini kita lihat pada tabel kebenaran ini, kita bisa lihat ketika clocknya aktif dan jika T-nya adalah 0, nah itu tidak ada perubahan pada H ya. Nah, di sini misal hue sebelumnya itu adalah 0, dan ketika T dirubah jadi 0, maka tidak ada perubahan. Ini bisa kita sebut hue next ya, atau perubahan selanjutnya dari hue setelah T itu diubah. Nah, begitu juga di case kedua, jika hue sebelumnya ini adalah 1 dan T-nya diubah menjadi 0, maka tidak ada perubahan. Nah, tapi jika T ini bernilai 1, nah dia itu akan membolak-balik nilai dari hue.
Misal ini hue sebelumnya adalah 0 dan T dirubah menjadi 1. Nah, hue ini otomatis berubah menjadi 1. Jadi dibalik ya. Nah, kita lihat pada case terakhir, T-nya adalah 1 dan hue sebelumnya adalah 1. Nah, sebelum T-nya diubah, nilai hue adalah 1 ya. Setelah T diubah menjadi 1, maka hue selanjutnya akan berubah menjadi 0. Nah, inilah mengapa flip-flop ini disebut dengan toggle ya, toggle. Jadi setiap T-nya ini bernilai 1, dia itu membolak-balik nilai dari hue-nya itu sendiri. Jadi mungkin itu saja ya penjelasan dari rangkaian logika sekuensial flip-flop pada video kali ini. Ya, mungkin ini penjelasannya cukup sederhana ya. Jika terdapat kesalahan dalam pengucapan kata atau kalimat, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.